Haleluya. Kita akan membaca kitab Ulangan pasal ke-8 ya. Kita melanjutkan pengajaran Torah ini. Kita akan membaca semua ayat ya dari Ulangan 8 ayat 1 sampai ke 20. Kita baca sebagaimana tertulis di depannya. Kita akan baca bersama 3, 4. Segala perintah yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu pelihara dengan melakukannya, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan dapat memasuki serta memiliki negeri yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu. Dan kau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun yang Yahweh Elohimmu telah menuntunmu selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan membuktikan engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apakah engkau akan memelihara perintah-perintahnya atau tidak. Dan dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal, bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Pakaianmu tidaklah menjadi lapuk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Karena engkau telah mengenal dengan hatimu bahwa sebagaimana seorang pria mendidik anak laki-lakinya, demikianlah Yahweh Elohimmu mendidik engkau. Engkau telah memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu dengan hidup menurut jalannya dan takut akan Dia. Sebab Yahweh Elohimmu yang membawa engkau masuk ke sebuah negeri yang baik, semua negeri dengan aliran air, mata air dan danau-danau yang muncul di lembah-lembah dan bukit-bukit. Sebuah negeri gandum dan jelai dan pohon anggur dan pohon ara dan delima. Sebuah negeri minyak zaitun dan madu. Sebuah negeri tempat engkau makan roti tanpa kekurangan. Engkau tidak akan kekurangan apapun di negeri itu yang batunya mengandung besi. Dan engkau akan menggali tembaga dari gunung-gunungnya. Dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Yahweh Elohimmu di dalam negeri yang baik yang telah Dia berikan kepadamu. Awasilah dirimu supaya engkau jangan melupakan Yahweh Elohimmu dengan tidak memelihara perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, serta ketetapan-ketetapannya yang sungguh-sungguh aku perintahkan kepadamu hari ini, agar jangan sesudah engkau makan dan menjadi kenyang, dan engkau membangun rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan kawanan lembumu serta kawanan dombamu bertambah banyak, dan perak serta emas bertambah banyak bagimu, dan semua yang ada padamu bertambah banyak. Lalu hal itu meninggikan hatimu dan engkau melupakan Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang memimpin engkau di padang gurun yang besar dan menakutkan, dengan ular yang ganas dan kalajengking, serta tanah gersang yang tiada air, yang mengeluarkan air bagimu dari batu cadas yang keras, yang memberi engkau makan mana di padang gurun yang leluhurmu tidak mengenalnya, dalam rangka merendahkan hatimu dan dalam rangka membuktikan engkau sehingga melakukan yang baik bagimu pada akhirnya. Lalu engkau berkata dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang telah membuat kekayaan ini menjadi milikku. Namun engkau harus mengingat Yahweh Elohimmu, karena Dialah yang memberikan kepadamu kekuasaan untuk memperoleh kekayaan dalam rangka meneguhkan perjanjian yang telah diikrarkan kepada leluhurmu seperti hari ini. Akan terjadi apabila engkau benar-benar melupakan Yahweh Elohimmu
dan hidup mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembahnya. Maka aku bersaksi melawan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang Yahweh binasakan di hadapanmu, demikianlah kamu akan binasa karena kamu tidak mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara, ini kasih oleh Bapak Yahweh, kita bersyukur ya. Belajar dan terus belajar ya. Beberapa pasal-pasal terakhir yang kita baca ini senantiasa dikatakan agar semua perintah, aturan dan ketetapan yaitu Torah Tuhan harus kita pelihara ya. Dalam terjemahan Inggris dikatakan juga senantiasa kita mengobservasi dan mempraktekannya ya. Dalam terjemahan King James dikatakan berhati-hatilah kita di dalam menjalankan perintah Tuhan ya. Karena itu ya kita harus berusaha melihat dari berbagai macam sudut pandang sehingga kita dapat mengerti seutuhnya ya. Maksud dari setiap kebenaran firman yang ditafsirkan oleh firman itu sendiri ya. Bukan ditafsirkan dengan pikiran kita. Jadi kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga firman yang kita baca itu juga bisa diterangkan oleh firman yang disingkapkan oleh para nabi, para rasul, bahkan Tuhan sendiri ya. Sehingga kita tidak akan pernah tersesat ya. Karena melalui firman itu sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal keempat ayat 13, ya kita lihat aja ya. Efesus 4 ayat 13. Melalui pengajaran para rasul, ya khususnya 5 jawatan bagi gereja ya, ini harus terjadi. Kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna. Menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasia. Ya. Tuhan menghendaki kita memiliki pengenalan yang penuh tentang Dia. Sehingga ketika kita memiliki pengetahuan penuh tentang Dia, pengenalan yang penuh tentang Dia, kita tidak akan pernah tersesat ya. Karena dikatakan firman Tuhan kita bisa menjadi manusia yang sempurna. Begitu banyak kan pengajaran-pengajaran macam-macam ya. Ramalan-ramalan yang diucapkan oleh para orang-orang yang mengaku diri orang percaya. Tidak ada dasar firman, hanya meramal-meramal. Tapi kenyataan membuktikan banyak membuat orang ketakutan dengan ramalan-ramalan itu. Ingat ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk takut apapun kecuali hanya kepada Dia. Karena berulang-ulang firman Tuhan yang telah kita baca, engkau harus takut kepada Yahweh, bukan kepada yang lain. Tetapi kenyataan membuktikan, apalagi ya pada zaman-zaman akhir ini berbagai macam cara, ya. Seringkali dikatakan kan bahwa Tuhan mengajarkan saudara dan saya, jangan kita memberi celah kepada setan dengan cara apapun. Ya. Tetapi walaupun seringkali kita dengar seperti itu, jangan beri celah, jangan beri celah, jangan beri celah. Kenyataan membuktikan ketika ada kabar-kabar mungkin dari orang-orang yang dianggap orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang firman, akhirnya banyak membuat orang-orang yang menamakan diri orang percaya dimasuki oleh pikiran-pikiran yang membuat mereka sendiri jadi takut. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah
mengajarkan saudara dan saya takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Dia. Ya, kecuali hanya kepada Bapa Yahweh. Lah kalau kita takut selain kepada Bapa Yahweh, takut kepada desas-desus yang begitu banyak di tengah dunia, ya itu kan sudah melenceng dari firman. Ya, kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 7, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa, kasih, pengendalian diri. Tetapi kenyataan kan pada zaman akhir begitu banyak desas-desus yang dilontarkan oleh mereka. Ya, orang-orang dunia, bahkan mereka yang menamakan dia orang percaya, yang tidak ada dasar firman-Nya. Sehingga membuat orang takut. Padahal Tuhan bilang dia tidak berikan roh ketakutan. Ya, artinya kalau kita melenceng, ya firman Tuhan katakan kan dalam Efesus pasal keempat ayat 27. Efesus pasal keempat ayat 27. Kita lihat. Jangan pula memberi tempat kepada si setan. Jangan beri celah kepada setan. Loh, kalau kita ketakutan kan berarti memberi celah. Engkau beri celah kepada setan, dia masuk. Ya, akhirnya kita akan Torah menyatakan. Ya, Torah menyatakan bahwa ya dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Lah Tuhan bilang engkau harus takut kepada Bapa Yahweh, bukan kepada dunia, tetapi kenyataannya ya banyak orang yang lebih takut kepada sekelilingnya. Kita baca lagi ya. Kita sudah belajar ini Ulangan pasal 6. Kita baca ayat ke-13. Engkau harus takut kepada Yahweh, bukan kepada yang lain. Ya. Loh, kita harus ingat apa yang kita pelajari itu jangan hanya lewat gitu aja. Kalau dunia bisa menggentarkan kita, lo kan 1 Yohanes pasal ke-3, kita lihat lagi. Kita harus diingatkan, ya kan itu diulang. Karena manusia ya cenderung lupa, bahkan melupakan firman. 1 Yohanes 3 ayat ke-4. Tapi terjemahan ini gak bagus ini. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa, dia juga berbuat durhaka. Dosa adalah durhaka. Kita baca LAI. Ya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Yahweh. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Yahweh. Kita baca terjemahan King James. Whosoever committed sin, ya, transgress also the law. For sin is the transgression of the law. Ya, law dalam terjemahan Inggris senantiasa berbicara Torah. Ya, Torah. Dalam terjemahan Lugas, setiap orang yang berbuat dosa ia melakukan pelanggaran terhadap Torah. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Lu kalau kau takut, firman Tuhan tadi nyatakan takutlah kepada Yahweh. Tetapi apa yang dikatakan Timotius, Tuhan Bapa tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan kepada apapun kecuali kepada Dia. Tetapi kalau kita takut kepada dunia, engkau melanggar Torah. Pelanggaran terhadap Torah adalah dosa. Ya. Dosa dalam, ya kita baca Efesus pasal ke-2 ayat 1 coba. Kamu yang mati dalam kesalahan dan dosa-dosa.
Ya. Orang yang berdosa dalam pandangan Tuhan itu mati. Ya mati, nggak ada gunanya. Sedangkan Tuhan mau kita hidup. Kita hidup artinya jangan kita berbuat dosa. Ya, tetapi kenyataan membuktikan ya banyak orang yang takut dengan ramalan, saya katakan ramalan ya. Ramalan, oh nanti begini, itu ramalan itu. Apalagi sampai membuat draft ini begini. Hanya bikin takut-takut orang. Hanya sayangnya namanya anak Tuhan kok takut. Kok takut dengan ketakutan yang diajarkan oleh setan kepada orang yang menamakan diri orang percaya. Ingat ya, anti Hamasia itu datangnya dari antara kita. Ya, orang yang dipakai setan itu ya orang-orang yang dapat dikatakan percaya kepada Tuhan. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti betul akan hal itu. Jangan sampai kita salah. Ya. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal kedua ayat ke-1. 2 Petrus 2 ayat 1. Para nabi palsu telah muncul dari antara apa? Dari antara umat. Sebagaimana pula guru-guru palsu, ya. Nah ini kan firman. Ya. Karena itu kita memang diberikan indera oleh Tuhan untuk boleh menangkap segala sesuatu, ya. Tetapi kita harus, ya seperti yang seringkali didoakan, agar kita memiliki jiwa Yeshua Masiah, sehingga apa yang ditangkap oleh indera kita itu, ya oleh indera kita tidak membuat jiwa kita goncang. Karena kita memiliki jiwa Yeshua. Contoh, ketika Yeshua bersama muridnya naik ke danau, ya, danau bergoncang dengan angin yang ribut. Yeshua tidak terpengaruh dengan apa yang ada di luar sana. Murid-muridnya kalang kabut. Lah jiwa seperti inilah yang harusnya kita miliki. Dunia boleh bergoncang. Ya, gunung-gunung boleh bergoncang. Kan firman Tuhan katakan. Tetapi selama kita hidup di dalam Tuhan, goncangan itu tidak akan terasa. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu kan, pencobaan yang saya saksikan saya melihat di TV waktu itu. Ya, saya pernah saksikan kan, ada orang yang menciptakan peralatan kayak bulldozer gitu, tetapi mempunyai kekuatan vibrasi yang luar biasa. Sehingga dia dengan cakarnya ini, mesin ini cakar dia pasang di pohon. Kalau digoyang itu semua daunnya rontok. Nah ada penemu lain, seorang perempuan. Ya, goncangan bagaimanapun juga dengan peralatan dia yang kecil, itu tidak terpengaruh dengan goncangan yang bisa membuat daun-daun rontok. Kemudian diadu, jadi alat yang besar ini yang kayak traktor gitu. Jadi jarinya ya bisa megangin terus goncang begini. Terus yang satu lagi yang menemukan alat untuk meredam goncangan, alatnya ya kecil gitu aja. Ya tetapi ya tipis ya entah alat apalah macam-macam di dalam itu, lapisan-lapisan. Ya, ditaruh di meja. Kemudian atas meja itu ditaruh alatnya yang anti goncangan ini, ditaruh gelas diisi air. Itu mejanya goncang, tapi ini nggak goncang. Bisa tangkap saya?
Loh, kalau kita punya Tuhan seperti itu, dunia boleh goncang. Tetapi kalau kita hidup di dalam Dia, goncangan itu tidak akan mempengaruhi iman kita. Tetapi kenyataan membuktikan kan banyak orang yang menampakkan diri orang percaya, kok takut. Tapi kalau ngomong, aku hidup untuk Tuhan, aku mati juga untuk Tuhan. Yang benar. Kalau kau mati untuk Tuhan, kok ketakutan? Ya kan? Kan firman Tuhan bilang, ya, aku hidup untuk Tuhan, kalau mati ya keuntungan. Kan kata si Paulus. Hal-hal seperti itu, firman itu diberikan kepada saudara dan saya. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 10. Semua ini ditulis untuk menjadi pembelajaran bagi saudara dan saya yang hidup akhir zaman. Ya. Sehingga kita dengan apa yang ditulis kita belajar dan kita tidak akan tergoyahkan oleh berbagai macam tipu daya si jahat. Karena setan kan berkali-kali dikatakan dari tempat ini. Setan itu menguasai firman. Setan itu tahu kalau manusia ditakut-takutin. Nah, kalau dia takut, dia buka celah. Kalau dia buka celah ya setan masuk. Karena itu dikatakan oleh rasul yang diperuntukkan untuk gereja, untuk non-Yahudi. Itu Rasul Paulus. Ya. Jangan beri celah kepada setan. Jangan beri kesempatan. Itu bukan hanya kata-kata kosong. Ya secara manusia, karena mungkin kita gentar, ada takutan. Tapi yakinkan dalam hatimu, aku punya Bapa Yahweh yang besar. Kalau nyanyi sih hebat. Aku punya Yahweh yang besar. Kenyataan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita karena itu kita belajar Torah. Begitu banyak hal yang dapat menjadi landasan hidup saudara dan saya. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi di tengah dunia ini, itu tidak akan pernah menggoyahkan kita. Lo bangsa Israel yang tadi kita baca tadi kan, jelas dikatakan oleh Bapak Yahweh. Melalui Torah, kamu pengen hidup. Kalau pengen hidup, ya lakukanlah Torah. Kan itu firmannya. Jangan hanya dibaca asal baca, enggak. Jelas dikatakan, supaya kamu hidup, ya lakukanlah firman. Ya, kenapa? Karena dia itu kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu bukan kata-kata kosong. Itu sesuatu yang harus kita pegang. Walaupun mungkin ada ketakutan dalam hati, tapi harus kita matikan semua. Karena itu dikatakan, matikanlah semua kedaginganmu. Loh, kalau kita matikan kedagingan kita, nggak ada lagi ketakutan kan? Namanya orang udah mati kok. Apa yang ditakutin? Hal seperti ini ya memang dalam proses pembentukan. Dalam proses pembentukan. Sehingga kita ya berjalan sebagaimana Torah menghendakinya. Ya. Kenyataan membuktikan bangsa ini ketika Torah diturunkan oleh Bapa Yahweh. Dan sebelum dia memberikan kepada Moshe, dua loh batu yang ditulis oleh jari Bapa Yahweh sendiri. Tuhan memperlihatkan kuasanya di tengah seluruh bangsa Israel. Dengan api yang memenuhi gunung. Menutupi gunung dengan kilat, dengan berbagai macam. Bahkan suara shofar yang menggelegar. Ya. Memperlihatkan betapa luar biasanya Tuhan yang disembah
oleh leluhur mereka. Ya, supaya mereka yakin kalau mereka percaya kepada Tuhan yang adalah pencipta segalanya. Ya, yang memperkenalkan dirinya kepada mereka. Bahkan memilih bangsa ini sebagai umat pilihannya. Dan memberikan Torahnya, aturan, perintah dan ketetapan kepada bangsa ini. Supaya mereka lakukan. Ya, yang kita lihat. Walaupun mereka menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Ya. Ya, namanya mereka tadinya kan budak. Pikirannya masih pikiran budak, itu masih kental dalam hidup mereka. 400 tahun mereka jadi budak. Ya, masih kental. Ya. Sejak mereka lahir ya sudah jadi anak budak. Sehingga mentalnya itu mental budak. Ya. Ya tentunya penuh dengan ketakutan karena waktu kerja kan mereka dipaksa, kerja paksa. Ya mungkin sampai kerja mereka diawasi oleh pengawas-pengawas. Malas sedikit dicambuk segala macam. Lah mental budak ini salah satu ya kalau saya boleh tafsirkan penyebab kenapa mereka begitu lemah. Dan Tuhan tahu semua itu. Ya, karena Dia memang yang menghukum bangsa ini karena dosa leluhurnya si Bapak Abraham. Ya, karena itu ketika mau dibebaskan, Tuhan kasih lihat bahwa Tuhan yang disembah leluhur mereka adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka melihat sendiri, mendengar sendiri suara Tuhan dengan telinga mereka. Tetapi kenyataan, dengan berjalannya waktu, walaupun Torah diberikan, Torah diajarkan. Kenyataan membuktikan sulit bagi mereka untuk bisa, ya mereka dengar. Kan saya percaya mereka ini setiap hari diajarin sama Moshe, sama Harun. Ya, setelah Harun ditunjuk sebagai imam besar mereka. Orang Lewi yang ditunjuk untuk melayani bangsa Israel. Walaupun sebagaimana yang pernah saya katakan atau saya tafsirkan. Memang walaupun sama-sama orang Lewi, belum tentu mereka menguasai Torah seutuhnya. Walaupun yang nulis itu Moshe. Moshe ya dia mengerti. Karena dia nulis kan. Si Harun bukan dia nulis. Tetapi saya percaya dia yang pegang Torah itu. Aturan, perintah, ketetapan Tuhan. Ya. Demikian juga anak-anaknya. Tetapi orang Lewi yang lain, ya, walaupun sama-sama Lewi dengan jabatan imam, ya kalau gulungannya mungkin mereka lihat, tapi belum tentu mereka bisa langsung membacanya. Kenapa? Mereka pertanyaan begitu. Mereka itu bangsa budak. Belum tentu semuanya bisa baca. Bisa tanggap? Moshe bisa baca karena dia anak pangeran, anak si putri Firaun. Jadi dia bisa baca. Harun ya mungkin bisa lah belajar baca sedikit. Nah, itu yang kita harus mengerti. Belum tentu semuanya bisa baca orang Lewi ataupun orang Israel. Karena kan nggak ada sekolahnya. Budak itu nggak mungkin sekolah.
Karena itu cara Tuhan untuk supaya bisa baca, si Moshe ini diambil sama anaknya Firaun. Pasti sekolah kan. Pasti bisa baca, bisa memimpin, jadi prajurit, bisa perang, dan sebagainya. Tetapi yang lain namanya bangsa budak yang mungkin segelintir orang bisa baca. Karena itu ketika mereka mendengar apa yang dibacakan oleh Moshe atau sama Harun, ya karena nggak dicatat kan, nggak ada bukunya, nggak bisa nyatat dia. Hanya dengar, waktu ngumpul sih dengar amin 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 mungkin kan. Tapi habis itu pulang lupa. Nah itu yang saya pernah katakan, itulah salah satu sebab mereka ya dengar firman tetapi tidak memahami seutuhnya. Sehingga ya mereka disebut, katakan oleh firman Tuhan, bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa tegar tengkuk? Dengar-dengar. Tetapi karena tidak membacanya setiap hari, karena memang tidak ada di tangan mereka. Dan belum tentu mereka bisa baca. Karena nggak sekolah kan, namanya budak nggak sekolah pasti. Dan mungkin juga di sana nggak diajarin baca. Kerjanya ya kerja aja, nggak ada sekolah-sekolah. Sehingga jangan heran apabila mereka memang tidak menguasai Torah. Ya. Lah di sini kita melihat cara Tuhan. Tuhan tahu semua itu. Karena itu dibentuklah kelompok-kelompok kan seperti yang pernah kita pelajari. Ya. Dibentuklah, dipilihlah 70 orang pemimpin-pemimpin. Ya pasti mungkin paling sedikit bisa baca orang-orang ini. Ya bukan saja mendengar keluhan mereka, kan mereka harus bisa jawab. Pokoknya ada orang yang datang mengadu, mereka harus jawab sesuai apa yang tertulis di dalam Torah. Jadi ya saya tafsirkan 70 orang ini paling sedikit bisa baca tulis. Artinya setiap pertanyaan dia bisa jawab dengan apa yang tertulis. Kemudian kelompok-kelompok seperti yang saya tafsirkan, kelompok 50, kelompok 100, kelompok 1000. Walaupun cuman Torahnya kan cuma satu, bacanya gantian. Sehingga jangan heran apabila bangsa ini, kalau saya boleh katakan, yang menguasai Torah itu hanya segelintir orang dari sekian banyak. Ya, 603.550 orang laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas, ditambah orang Lewi yang berumur 1 bulan ke atas sekitar 22.000 orang. Ya kalau yang berumur 20 dari 22.000 ya mungkin cuma 5.000-an mungkin. Ya bisa aja kita tafsirkan seperti itu. Karena orang Lewi dihitung dari yang berumur 1 bulan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak, karena itu jangan heran. Karena mereka tidak menguasai Torah, ketika mereka sudah sampai di perbatasan kemudian diutuslah 12 orang untuk mengintai di tanah Kanaan. Ya mereka memang bawa hasil segala macam. Katanya mereka lihat di sana, oh para raksasa ada di sana. Kita belajar minggu lalu kan. Tanah itu dikuasai oleh raksasa-raksasa, anak-anak setan. Ya apa yang mereka lihat itu membuat mereka gentar. Walaupun mereka dibacakan engkau harus takut kepada Bapa Yahweh. Tetapi ketika mereka lihat raksasa-raksasa, takut. Ya sama dengan kita kan. Ya, kita baca seperti yang saya katakan tadi kan. Dengan berita, waduh begini, langsung takut. Ya.
Bukan saya katakan kita sudah manusia sempurna terus jangan takut. Ketika ketakutan itu melanda, ya kita kan masih bisa ada rasa takut sebagai manusia. Tapi serahkanlah ketakutan kita kepada Dia. Saya tanggap. Jangan membesar-besarkan ketakutanmu dan mengecilkan Tuhanmu. Hal itulah yang salah. Karena dunia berusaha menggoncangkan iman, khususnya mereka yang menamakan diri orang percaya. Dan setan tahu itu. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika ketakutan mencoba menguasai hati kita, berlututlah di bawah kakinya Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, aku takut Tuhan, tolong. Lu ngomong aja kan. Apa kirain Tuhan nggak tahu kita takut? Tuhan tahu kita takut. Tapi serahkanlah hidupmu, kata Mazmur 37 ayat ke-5 kita lihat. Segala sesuatu kita coba bergantung kepada firman Tuhan. Mazmur 37. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh, percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Ya. Ketika kita ada rasa takut, gentar, susah, bingung, jangan pikir yang lain dulu, berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Menangislah di bawah kakinya. Sebelum kita ngomong, Dia udah tahu apa isi hati kita. Ketakutan kita, kegentaran kita, kekhawatiran kita. Dia tahu karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Hanya yang Dia mau adalah rendahkan dirimu. Serahkan hidupmu kepada, ini kan firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Dia. Jadi jangan membesar-besarkan ketakutan. Itu pola pikir kita ini kita coba ya untuk merubahnya. Ketakutan kita tidak bisa memungkirinya. Tetapi bagaimana kita menghandle ketakutan yang mencoba menguasai kita. Supaya jangan kita melanggar firman. Karena ada tertulis. Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Artinya, kalau kita takut itu bukan dari Tuhan. Tetapi membiarkan diri kita, membiarkan jiwa kita dipengaruhi oleh indera ini menjadi takut. Lah ketika perasaan seperti itu, bukan saya ketakutan, kekhawatiran segala macam. Berdiam diri kaki Tuhan. Tuhan, ngomong sama Bapak kita. Seperti ayat-ayat tadi yang kita bacakan. Dia adalah seperti bapak bagi anaknya. Kan tadi ayat-ayat yang kita bacakan. Bapak tahu kalau anaknya ketakutan. Kalau ketakutan dia datang ke bapaknya. Bapaknya tahu bagaimana menguatkan hati anaknya. Loh, Bapak, Saudara, dan saya Bapak yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Tadi lagu yang kita nyanyikan, Dia sanggup buka jalan, walaupun kita nggak lihat jalannya kan. Loh, itu lagu bukan asal lagu, tapi imani. Walaupun kita memang tidak lihat jalan, tapi Dia sanggup bikin jalan. Karena ada tertulis, ya. Ketika kita menghadapi cobaan-cobaan. Lo andalkan firman. Kita lihat. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, perhatikan baik-baik ini. Bersama pencobaan itu Dia juga akan apa? Membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Kita nggak lihat jalan keluar, tetapi ketika tantangan pencobaan terjadi, kita datang kepada Dia. Maka lagu yang kita nyanyikan,
Dia sanggup buka jalan walaupun kita nggak lihat jalan. Kenapa? Karena dia berjanji. Dia akan beri jalan keluar dengan caranya. Ya, dan kita harus sangat sungguh-sungguh belajar mengerti firman Tuhan. Karena kurang pengetahuan pengertian akan Torah, bangsa saya memberontak. Ketika dengar berita-berita dari para pengintai, lihat setan-setan, ketakutan. Ketakutan kalau bukan kepada Bapa Yahweh adalah pemberontakan. Karena itu bangsa ini karena melanggar Torah. Itu adalah dosa. Hukumannya. Semua orang yang berusia 20 tahun ke atas. Ya. Yang keluar dari tanah Mesir tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian kecuali 2 orang. Yosua dan Kaleb. Yang lain ya semua akan mati bergelimpangan. Ketika Tuhan memerintahkan mereka kembali jalan keliling-keliling 40 tahun. Ya, kita sudah belajar berbicara 40. Berbicara air, berbicara firman. Untuk apa? Firman Tuhan katakan, ya, untuk dalam terjemahan Lukas, untuk merendahkan dirimu dan menguji kamu. Ya, selama 40 tahun mereka diajar firman. Walaupun mereka dengar sendiri kan. Kamu yang keluar dari tanah Mesir berumur 20 tahun ke atas. Enggak boleh masuk. Kecuali Yosua dan Kaleb. Kita harus ingat ya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan maha pengasih. Kasihnya tidak bisa kita ukur dengan akal kita. Nggak bisa. Saya menafsirkan. Ya. Kalau seandainya dalam 40 tahun mereka berjalan keliling. Mereka sungguh-sungguh bertobat dan melakukan firman. Sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang dikatakan Tuhan. Hanya 2 orang yang masuk, itu bisa berubah. Bisa tangkap maksud saya. Tapi kenyataan dalam perjalanan ya bukan merendahkan diri, malah berontak terus. Ya saya sebagai pelayan Tuhan mengingatkan kita semua. Tuhan itu adalah Tuhan yang kasihnya tidak akan mampu kita menilainya. Ya. Walaupun dia pernah mengatakan kepada salah seorang raja Israel kan si Hizkia kalau nggak salah ya. Engkau akan mati, berdoa mati kau. Itu kan firman. Betul nggak? Nah, kita sudah pernah belajar kan? Tetapi kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika, kalau saya nggak salah Hizkia ya. Kita melihat di sini ya Tuhan itu ya kasihnya sangat luar biasa. Ya. Sehingga ketika dia ketika dia merendahkan diri, memohon belas kasihan. Kan Tuhan perintahkan kepada nabinya si Yesaya kan. Kasih tahu bahwa dia akan mati. Karena memang dia lagi sakit-sakit kan. Beritahu supaya ya siap-siap karena dia akan mati. Ya, kata Hizkia.
Yesaya 38. Kita baca mulai ayat 1. Ini perhatikan baik-baik ya. Tuhan sudah berfirman, mati kamu. Tapi ya itulah kasih Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Tidak bisa kita nilai dengan kepikiran kita. Pada hari-hari itu Hizkia menjadi sakit hampir mati. Nabi Yesaya anak Amos datang kepada dan berkata kepada, beginilah Yahweh berfirman. Terus, sampaikanlah pesan kepada isi rumahmu, karena engkau akan mati dan tidak akan hidup. Ini firman Tuhan. Saya tanggap. Yesaya datang, engkau akan mati, kata firman Tuhan. Tetapi kita lihat, Hizkia membalikkan wajahnya ke tembok dan berdoa kepada Yahweh. Dan berkata, aku memohon kepadamu ya Yahweh, ingatlah sekarang bahwa aku telah berjalan di hadapmu dalam kebenaran dan dengan sepenuh hati. Dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Dan Hizkia meratap dengan ratapan yang amat sangat. Lo perhatikan baik-baik, dia meratap dengan sangat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, terus. Dan datanglah firman Yahweh kepada Yesaya, pergi, kamu harus mengatakan kepada Hizkia, beginilah Elohim leluhurmu Daud berfirman, aku telah mendengar doamu. Aku telah melihat air matamu. Lihatlah, aku akan menambahkan 15 tahun pada umur. Air mata orang yang sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan berharga di mata Tuhan. Dan sanggup, ya seperti Yeshua melihat air matanya si Maria. Langsung iba, langsung keluar pernyataan. Ya, Hizkia, Yesaya bilang balik. Tuhan perintahkan Yesaya. Katakan kepada Hizkia, umurmu ditambah 15 tahun. Saya pernah kesaksikan, ini pernah terjadi pada orang tua saya. Ya. Apa yang terjadi itu bukan sesuatu omong kosong, karena dia yang menentukan. Air matamu, kalau saya boleh tafsirkan, air matamu yang sungguh-sungguh, bukan air mata buaya. Air mata yang sungguh-sungguh, meratap hancur hati, kata firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sanggup merubah. Walaupun dia sudah mengatakan mati, dia melihat air mata yang tercurah dengan ratapan yang sungguh-sungguh. Dia sanggup merubahnya. Apa yang terjadi pada mereka? Ya, termasuk orang tua saya. Itu pun bisa terjadi pada kita. Ya. Artinya permasalahan-permasalahan pergumulan. Kalau kita takut mendengar berita ini, merendahkan diri, meratap di bawah kaki Tuhan. Dia sanggup menghibur kita. Dia sanggup menguatkan kita. Untuk berdiri teguh. Karena dia, ya seperti Hizkia, dia melihat air mata yang benar-benar hancur. Hancur hati. Seperti yang pernah dikatakan. Orang yang hancur hati berharga di mata Tuhan. Air mata orang percaya berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sanggup sesuai 1 Korintus tadi. Membuka jalan, membuat jalan walaupun kita manusia tidak melihatnya. Tetapi demi menolong anak-anaknya, dia akan menggenapkan apa yang dia katakan dalam 1 Korintus tadi. Dia akan buka jalan. Dan itu bukan janji kosong. Firmanku tinggal tetap, Yeshua berkata. Langit bumi boleh lenyap, tapi firmanku tinggal tetap. Karena itu mari kita melatih diri. Apakah kita hidup sesuai mengikuti aturan, perintah dan ketetapan Tuhan? Kalau kita mau hidup benar, belajar, kita belajar. Kita belajar untuk mempraktekkan apa yang diperintahkannya.
apa yang diaturnya, apa yang ditetapkannya. Baca, diobservasi, diteliti, dipraktekkan. Ya. Kalau dahulu dia melakukan mujizat, tanda ajaib, dia menolong orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan itu tidak berubah, dia tetap sama. Dahulu, sekarang sampai selamanya. Masing-masing kita kan punya masalah. Kita yang di sini, kau yang di luar sana. Ketika kita menghadapi masalah, ya belajarlah datang kepada Dia, utamakan Dia. Utamakan Dia, minta tolong, Tuhan tolong. Dia, ketika kita merendahkan diri dan mohon kepadanya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Walaupun bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Seperti bangsa Yesaya berjalan 40 tahun. Jelas firman Tuhan katakan dalam terjemahan Lukas. Untuk merendahkan dirimu. Untuk mengujimu. Artinya merendah karena kita seringkali sombong. Tanpa kita sadari. Ya, masing-masing kita kan. Sombong maksudnya apa? Merasa oh aku bisa. Loh kita bisa. Artinya aku bisa karena Dia membuat aku bisa. Jangan dibalik mulutmu. Saya tangkap. Aku bisa karena Tuhan yang buat aku bisa. Jadi jangan aku bisa tanpa pertolongan siapapun. Loh justru kita butuh pertolongan Tuhan. Tetapi biasanya karena kita merasa diri sudah hebat, akhirnya lupa bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan. Yeshua adalah hikmat Bapa Yahweh. Yeshua adalah firman. Andalkan firman dalam hidup kita. Ya. Ingat bahwa Dia adalah Bapa kita. Sebagaimana apa yang tadi dikatakan. Ya. Tuhan sedang mendidik kita. Sebagaimana seorang bapak mendidik anaknya. Ya, kadang anaknya takut, dia gendong, dia hibur. Itulah Bapak kita. Karena Dia tahu kan isi hati kita. Ya, karena itu ya kita belajar merendahkan diri, jangan sombong. Ketika kita sedang bersendiri, cobalah memeditasi firman Tuhan. Kolose pasal 3, kita lihat ayat ke-1. Oleh karena itu jika kamu telah dibangkitkan bersama Hamasya, carilah hal-hal di atas. Di tempat Hamasya berada di sebelah kanan yang diduduki Elohim. Kemarin kita belajar kan kanan kan. Kanan berarti apa? Karena itu artinya ya benar ya. Orang bijak, orang benar ya. Dan ya orang yang berhikmat. Yeshua itu ada di sebelah, kalau firman Tuhan kan duduk di sebelah kanan Bapa ya. Karena Dia itu hikmat Bapa. Ya. Hikmat Bapa ya, jadi kita harus mengerti. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat ke-24. Namun bagi mereka yang terpanggil baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Hamasya itu kuasa Elohim dan hikmat Elohim. Firman itu adalah kuasa Tuhan, juga hikmat Tuhan. Jadi setiap kita lihat Yeshua Hamasya, itulah hikmat Tuhan, itulah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dengan Tuhannya ya sama. Karena firman itu keluar dari mulut Bapa Yahweh. Tetapi karena manusia percaya kalau melihat
Walaupun ada tertulis berbahagia orang yang percaya walaupun gak lihat. Tetapi namanya manusia maunya lihat baru percaya. Nah, begitu Bapak Yahweh turun sebagai manusia, Yesua malah menolak. Nah itu kan kenyataan. Bagi kita belajar, ya kita belajar terus. Namanya belajar harusnya makin pintar. Ya, semakin bertambah pengetahuan harusnya semakin pintar kan. Tetapi harus ingat, kadang-kadang ya karena banyak pengetahuan justru menjadi sombong. Ya, kita lihat 1 Korintus pasal 8 ayat 1. Ini harus kita hati-hati ya. Dan mengenai hal-hal yang dikorbankan kepada berhala, kita mengatakan bahwa kita semua memiliki pengetahuan. Perhatikan, pengetahuan membuat sombong, tetapi kasih membangun. Ya, nggak salah memiliki pengetahuan, karena kita harus memilih pengetahuan, pengenalan yang penuh akan Tuhan. Tetapi semakin mengenal Tuhan, semakin merendahkan diri. Semakin rendah kita, semakin banyak air masuk. Semakin firman memenuhi hidup kita. Sehingga yang kelihatan bukan lagi kita, tetapi firman yang terlihat dalam hidup kita. Loh semua itu kan, ya kita harus belajar, sama-sama belajar. Saudara belajar, saya belajar di dalam proses menjelang kedatangan Tuhan. Ya, menjelang kedatangan Tuhan. Kalau firman Tuhan kata banyak manusia palsu, banyak guru palsu, banyak nabi palsu. Tetapi yang palsu-palsu itu justru dipercaya sebagai sesuatu yang benar. Ya. Udah tahu ramalan, bukan nubuat ya, ramalan, dipercaya. Lah bagaimana orang percaya kok ramalan dipercaya? Segala sesuatu ada nggak tertulis. Kalau nggak tertulis artinya ramalan, bukan nubuatan. Saya tangkap ya. Kita harus bedakan antara nubuatan. Nubuatan itu berasal dari Tuhan. Tuhan kasih tahu ini begini. Kalau ramalan, lah itu pikiran si setan. Yang masuk kepada ya banyak. Mereka yang menamakan pelayan Tuhan pun banyak ngeramal sekarang. Wah sejak berapa tahun yang terakhir kan. Oh nanti kesukaan pertama, pengangkatan, kesukaan kedua. Mana? Oh nanti ada apa tuh waktu COVID. Suntik pertama, kedua, ketiga, vaksinasi. Nanti ada 45, mana? Itu ramalan semua. Ya. Hanya menakut-nakuti umat Tuhan. Kenyataan membuktikan seperti yang pernah saya saksikan. Pelayan Tuhan ayo pergi ke tempat yang tersembunyi. Akhirnya keluarga ngumpet di hutan. Mana? Nggak terjadi. Itu ramalan namanya, bukan nubuatan. Dan itu terjadi pada zaman akhir ini. Banyak anak Tuhan yang menamakan diri anak Tuhan. Lebih percaya dengan ramalan bukan nubuatan. Hati-hati. Karena itu baca firman Tuhan supaya jangan tertipu dengan penipu-penipu yang menamakan diri. Ya nabi-nabi, pelayan-pelayan, gembala-gembala palsu. Yang hanya menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar, ini benar gak sih dari Tuhan? Ya. Kalau itu benar dari Tuhan, dan mungkin kita jadi gentar, rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan. Kalau ini daripadamu. Ya aku, ya. Kan seperti yang firman Tuhan katakan. Ya. Supaya kita menjadikan dia
benteng, ya. Tadi ayat-ayat pembukaannya yang diambil dari kitab Mazmur 62. Hanya pada Elohim saja aku tenang. Itu bukan hanya diomongin gitu aja. Hanya pada Elohim aku tenang. Tapi kenyataannya dengar-dengar takut. Mana tenangnya? Berarti kau jauh dari Elohim. Jauh dari Bapa Yahweh. Saya tangkap. Banyak lagu-lagu yang menguatkan. Tetapi karena hanya di mulut doang, tidak meresap ke hati. Ya seperti angin lalu aja. Nah, kita dengar lagu seharusnya kita dikuatkan kan. Semakin banyak berdoa, semakin merendahkan diri, terlebih waktunya sudah semakin dekat. Semakin dekat waktunya, apakah kita semakin siap? Atau justru semakin jauh dari Tuhan? Kenyataan membuktikan seperti itu. Semakin dekat hari Tuhan, ya, semakin kebenaran diberitakan, semakin orang menjauh dari Tuhan. Karena itu jangan heran apabila Yesua berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kita mau, Tuhan, aku mau yang terpilih. Mau hidup, mau terpilih kan mau hidup. Lakukanlah firman yang tertulis. Tahu itu bisa lakukan. Ya. Bukan saja kita membacanya. Tetapi kita juga memeditasinya. Kita juga mengobservasinya. Ya. Supaya jangan satu firman kita meditasi, kita observasi, menurut kita oh ini yang tepat, tetapi bertentangan dengan firman yang lain. Nah itu yang harus kita hati-hati. Karena seringkali saya katakan dari tempat ini, firman Tuhan itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Setelah kita membaca, kita memeditasi, kita mengobservasi, kita diyakini ini dari Tuhan. Tapi kemudian kita lihat ada firman, loh ini kok bertentangan atau tidak cocok. Koreksi lagi, berarti caramu memeditasi, caramu mengobservasi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena dikatakan oleh firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16 kita lihat. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Perhatikan, seluruh kitab diilhami Elohim. Nah, kita percaya kitab suci kita kan diilhami oleh Tuhan. Ya, bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Apa itu kebenarannya? Firman. Ya. Sehingga manusia Elohim diperlengkapi setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Jadi firman itulah yang dapat menyempurnakan kita. Kalau firman itu benar-benar diilhami oleh Tuhan. Tetapi kalau kita salah mentafsirkannya, ya repot. Karena itu di tempat ini senantiasa dihimbau, ayo meditasi, observasi. Bandingkan dengan ayat-ayat firman yang lain. Kalau itu tidak bertentangan, pegang dan praktekkan. Kenapa? Bisa membuat kita menjadi sempurna. Ya, nah, kita kan hanya bisa percaya sama firman. Kalau aku hidup dalam firman, firman itu akan menyempurnakan aku. Ya, Bapa Yahweh sempurna, dia hanya akan bertemu dengan yang sempurna juga. Karena itu mari kita berusaha. Kenapa harus berusaha? Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dan kita bagian dari dunia ini tadinya. Tetapi oleh kemurahan Tuhan. Karena dia sudah menetapkan kita untuk diselamatkan.
Sebelum dunia dia ciptakan, dia punya cara. Bapa Yahweh, kata firman Tuhan, sudah mengetahui bagaimana menyelamatkan. Kita lihat 2 Petrus pasal kedua ayat ke berapa 9. Yahweh sudah mengetahui bagaimana melepaskan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyiapkan orang-orang yang tidak benar pada hari penghakiman untuk dihukum. Melepaskan orang-orang saleh. Kita udah saleh apa belum? Itu pertanyaan kan? Jadi Tuhan hanya melepaskan orang-orang yang saleh. Kalau nggak saleh ya udah dibiarin aja. Bagaimana kita bisa hidup saleh? Ya dijawab juga firman Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat ketiga. Sebagaimana kekuatan ilahinya, ya kekuatan Tuhan. Firman itu adalah kekuatan Tuhan. Maka segala hal untuk apa? Kehidupan dan kesalehan. Tadi kan kalau kita mau selamat, ya hanya orang saleh kan. Bagaimana salehnya, bagaimana hidup saleh, dianugerahkan kepada kita lewat pengenal, segala hal untuk kehidupan dan kesalehan, sudah dianugerahkan kepada kita lewat pengenalan penuh akan Dia, akan firman yang telah memanggil kita. Semua itu kaitan sangat erat. Ya, pengenalan penuh ini ya diajarkan sesuai dengan apa yang tadi dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Supaya kita melalui 5 jawatan bagi gereja, diajar sehingga memiliki pengenalan penuh akan Tuhan, akan firman. Dan firman itulah yang akan membawa kita, membimbing kita, supaya kita bisa menjadi saleh. Loh kalau kita hidup saleh, ada tertulis tadi, Bapa Yahweh sudah mengetahui bagaimana menyelamatkan orang salehnya. Semua harus klop. Dan karena itu kita dihimbau di tempat ini. Berjalanlah dalam firman. Karena firman itu yang akan membuat kita menjadi saleh. Ya. Tanpa kekudusan, kata firman Tuhan dalam Matius kan, tidak mungkin kita ketemu dengan Tuhan. Ya, tanpa kesucian, tanpa kekudusan, tidak mungkin kita ketemu dengan Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal berapa? Pasal ke-5 ayat ke-8. Berbagai orang yang suci di dalam hati karena mereka akan melihat Elohim, ya, atau berbagai orang yang kudus di dalam hati karena mereka akan melihat Tuhan. Bagaimana kita kudus? Yohanes 17 ayat 17. Ya, semua itu kaitan-kaitan. Kita lihat Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya setiap kali kita membaca firman, ya, membaca, memeditasi, mengobservasi firman. Firman itulah yang menguduskan kita. Ya. Karena itu ya tergantung masing-masing kan. Kita orang percaya tapi belum tentu tiap hari baca firman. Baca firman tiap hari, cuman habis baca ya lewat aja. Meditasi, observasi. Bagaimana kita memeditasi dan mengobservasi firman, menentukan apakah kita saleh, apakah kita kudus. Ya, karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Saudara belajar, saya belajar. Ya.
Sehingga kalau kita hidup sebagaimana apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel, maka dikatakan engkau akan diberkati dengan sangat luar biasa. Tetapi sebagaimana bacaan yang kita baca, hati-hati setelah engkau punya semua, jangan lupa sama Tuhan. Walaupun kenyataan membuktikan, setelah punya segala sesuatu, merasa diri ini karena keberhasilanku. Ya, padahal keberhasilan itu karena Dia yang membuka jalan sehingga hidup kita berhasil. Ya, kita harus ingat segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Bapa Yahweh. Kita boleh menikmatinya. Itu kemurahan Tuhan. Ya, jadi ketika kita diberkati, semakin kita memuliakan Tuhan. Ya, kalau kita benar-benar melakukan seperti apa yang dikatakan, ya, benar-benar mengandalkan Tuhan, Dia sanggup membuat kita, dikatakan oleh firman Tuhan, membuat kita kaya, semakin kaya, bahkan amat sangat kaya. Masih ingat nggak ayat ini? Ya, kita sudah belajar, tapi lupa mungkin kan? Kejadian pasal 26, ayat ke-13. Dan orang itu, Ishak, ya kalau terjemahan Lukas, Ishak menjadi kaya, terus menerus menjadi kaya, sampai dia menjadi sangat kaya. Coba kita terjemahan LAI coba ya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Artinya Tuhan gak larang kita jadi kaya. Tapi jangan kekayaan itu sebagaimana firman Tuhan yang kita baca, membuat kita lupa bahwa itu dari Tuhan. Jadi kalau kita diberkati dengan luar biasa, ingat itu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Ya, kita pun harus, firman Tuhan, jadilah berkat bagi banyak orang. Tetapi apabila kita berbalik, firman Tuhan jelas mengatakan, ya, kita baca ayat-ayat terakhir dari Ulangan 8 tadi, ayat 19. Ulangan 8, dan akan terjadi apabila engkau benar-benar melupakan Yahweh Elohimmu, hidup mengikuti ilah-ilah lain, beribadah kepada, sujud menyembahnya, maka aku bersaksi melawan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena merasa sudah di atas angin, lupa bahwa dia diberkati karena Tuhan. Bahkan lupa untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan menyembah ilah-ilah lain. Ya, Tuhan bilang kamu pasti binasa. Karena itu inilah sebagai pengajaran bagi saudara dan saya. Tuhan mau memberkati kita, ya, karena berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Dia buat kita berkecukupan, berkelimpahan. Tapi hati-hati dengan semua itu. Jangan sampai berkat itu menjadi batu sandungan bagi kita, dan kita melupakan Dia, akibatnya Dia akan binasakan. Karena itu kita senantiasa diingatkan oleh Tuhan dalam menjalani hidup ini. Mungkin ketakutan coba diberikan oleh si jahat. Ketika itu nyata dalam hidup Anda rasa takut, walaupun hanya perasaan, berlututlah di bawah kaki Tuhan, mohon kekuatan. Seperti kata Mazmur tadi, serahkanlah hidupmu. Ketika kita serahkan dengan sungguh-sungguh, ya kata Hizkia, firman Tuhan dalam Yesaya tadi, dia meratap dengan sungguh-sungguh. Tuhan sanggup untuk ya membuat penghiburan dalam hati kita. Sehingga kita anak-anaknya
dikuatkan dalam menjalani hidup ini. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tapi kalau Dia yang menjadi penopang kita akan kuat dan mampu bertahan sampai waktu Tuhan kita dilayakkan seperti lagu tadi kan, ya, namaku ada, namaku dipanggil, Rohnya mengangkat aku, haleluya, amin.